Baik, kita mulai ya untuk sesi terakhir di perkuliahan pada hari ini ya, tanggal 20 Juni 2026 ya. Di sesi terakhir ini kita akan memahami terkait dengan apa itu Mendeley ya. Nah, Mendeley itu adalah software ya, software atau tools yang digunakan ya, khususnya nanti untuk kalian yang apa akan membuat jurnal ya, maka dari pengelola jurnal itu biasanya akan mewajibkan menggunakan eh, yang namanya adalah Mendeley. Misalkan bukakan ya, bentar. Share dulu materinya. Nah, ini ya materinya yaitu terkait dengan penggunaan eh, aplikasi Mendeley, penggunaan aplikasi Mendeley. Chapter satu. Kenapa saya mengatakan chapter satu? Karena nanti di Mendeley ini menunya sangat banyak sekali ya, termasuk nanti gaya citasinya itu juga tadi sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya, ada MLA, kemudian ada apa itu, ada MBA, dan juga ada IEEE misalkan. Itu salah satu contoh. Tujuan pembelajaran di pertemuan ke-9 kali ini, ke-10 ya, maaf. Ini adalah mahasiswa bisa menjelaskan tentang software ya atau perangkat lunak Mendeley, dan yang kedua mahasiswa bisa memahami terkait manfaat aplikasi Mendeley. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan aplikasi Mendeley dalam kegiatan riset atau kegiatan penelitian. Nah, kalau nanti mau download itu sudah saya kirim melalui WhatsApp group dan juga chat ya yang ada di di Zoom. Nanti silakan di-download. Jangan lupa pilih yang versi terakhirnya ya 19 kalau nggak salah. Nanti setelah itu dipilih juga untuk laptopnya. Kalau mau pakai yang punyanya Microsoft berarti ya pilih yang Windows ya. Dan pastikan Windows-nya itu sistem operasi ya atau operating sistemnya itu minimal Windows 10 ya. Jadi Windows 10, Windows 11 itu yang saya rekomendasikan. Kalau 7 itu biasanya masih belum sinkron ya. Biasanya datanya itu akan istilahnya itu kayak crash gitu. Jadi ada beberapa yang nggak bisa di install ya. Nah, Mendeley ini adalah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengintegrasikan Citizen and Reference Manager dalam sebuah jejaring sosial. Ya, kita bisa melakukan sharing data riset di seluruh dunia, dan aplikasi Mendeley merupakan cara praktis dan mudah yang digunakan dalam citasi dan mengelola referensi. Sehingga aplikasi Mendeley ini adalah aplikasi dan kebutuhan utama pada universitas dan lembaga penerbitan jurnal untuk menyusun pengutipan karya ilmiah dan penyusunan daftar pustaka. Nah, aplikasi Mendeley ini sudah bekerja sama dengan sejumlah penerbit nasional dan merupakan rekomendasi di jurnal internasional. Jadi ini sudah menjadi semacam standar ya di internasional terkait menggunakan Mendeley sebagai ini apa itu sebagai
software yang dipakai untuk pengutipan. Mainly bisa berjalan pada MS Word ya, Mac maupun Linux ya. Kalau setahu saya yang paling umum tuh ya di MacBook sama di Windows itu yang sering kali. Ya, tapi saya biasanya menyarankan itu lebih mudahnya menggunakan Windows ya, jadi banyak Microsoft. Kemudian dia bisa menampilkan metadata dari sebuah file secara otomatis ya, backup dan sinkronisasi data dari beberapa komputer ya dengan akun online. Kemudian PDF viewer, kemampuan anotasi highlighting, import dokumen ya dari situs terkenal misalkan PubMed, Google Scholar ya, RxIV ya dan lain sebagainya. Kemudian integrasi ke berbagai software seperti Microsoft Word ya, Open Access dan LibreOffice. Ini pakai Linux ya, open source. Kemudian fitur jejaring sosial, free web store 2 GB. Ini kalau kita pakai Mendeley reference ya, tapi kalau Mendeley desktop itu tidak ada batasan atau limitnya. Pengaturannya sangat mudah ya. File hasil download itu bisa di drag and drop sehingga terasa UI-nya ya, UI atau user friendly sekali lah ya. Ini kalau untuk orang awam sih ya selama terutama Gen Z ya, untuk teman-teman mahasiswa yang Gen Z, saya kira banyak sekarang ya di TikTok, ya di Instagram, di Facebook maupun di YouTube itu panduan-panduan menggunakan Mendeley. Ya. Mendeley akan mengunggah semua file ya yang ada di hard disk lokal ke website Mendeley sehingga didapatkan jurnal-jurnal seperti dari Science Direct, ya, ProQuest, Clinical Key, tentunya dengan sedikit bermasalah ya, khususnya dengan hak akses pada beberapa file ya. Kalau dia sifatnya close access, jadi kan ada jurnal itu yang open access, ada yang close access. Kalau open access itu dia tidak berbayar ya, kita bisa download. Nah, contohnya apa Pak? Ya, contohnya kayak jurnal di Google Scholar itu kan yang Indonesia itu Sinta-Sinta itu kan biasanya bisa di-download ya. Kemudian Restore hanya berlaku untuk satu komputer yang sama ya dalam satu instalasi yang sama. Jika berbeda komputer atau bahkan new installation operating system, maka Mendeley akan menolak dan meminta login ke website untuk melakukan sinkronisasi. Jadi registernya nanti ke websitenya Mendeley ya, ini terkait dengan LC Fire. Kemudian nanti aplikasinya baru dibuka, kemudian dia masuk. Jadi daftarnya tetap melalui websitenya Mendeley, tetapi nanti untuk sinkronisasi karena dia Mendeley desktop itu harus diinstal ya. Ini free nggak bayar ya. Jadi jangan khawatir ini softwarenya ini gratis ya alias tidak berbayar. Kemudian manfaat Mendeley. Yang pertama membuat citasi dan daftar pustaka untuk keperluan penulisan dalam membuat citasi dan daftar pustaka. Penulisan citasi dalam teks dan pencantuman literatur dikutip disitir secara otomatis dalam daftar pustaka. Karya ilmiah yang diupload di Mendeley secara otomatis diurutkan menurut jumlah penulis, judul, tahun, dan penerbit. Kita bisa mencari tulisan tidak hanya dalam satu jurnal, tapi di seluruh jurnal atau buku yang mengandung kata kunci yang dicari. Setiap file yang ditambahkan dalam program Mendeley itu bisa diketahui detailnya secara lengkap tanpa berisi antara lain tipe file, ya judul, penulis, tahun, volume, halaman abstrak, URL itu kita bisa edit. Ya, jadi kadang biasanya ada yang ketika kita masukkan ke Mendeley itu dia langsung tune in ya, datanya langsung sesuai, tapi ada yang memang kita harus edit. Ya, kadang hurufnya ada yang salah, ya mungkin dalam metadata penataan di jurnalnya mungkin ada kekurang konsisten atau ada kekurang kesempurnaan, maka bisa bisa terjadi. Kemudian terhubung secara online dengan website ya, jadi ini sifatnya kayak Google Gmail ya, sorry kayak Gmail. Jadi kalau kemana-mana selama kalian masih ingat passwordnya ya sama username-nya ya akan bisa diindahkan secara otomatis. Dengan fasilitas web importer kita bisa menambahkan file Mendeley tanpa mengunduhnya. Ya, termasuk kita bisa mendownload data dalam bentuk RIS. Ya, itu nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian proses instalasi Mendeley, ya ini websitenya ya. Ini masih pakai ini ya,
Websitenya di www.mendy.com ya. Kalau mau download silahkan. Kalau yang mau versi sudah di-download ya itu saya kasihkan G-Drive di grup WA dan juga di chatting di Zoom ya. Silahkan di-download aja. Setelah di-download nanti muncul tampilan berikut ini. Klik I agree ya. Next, klik I agree. Kemudian jika setuju dengan license agreement oleh Mendeley ya. Kemudian proses instalasi, klik browse untuk menyesuaikan folder ya. Biasanya nanti kita klik next untuk melanjutkan tahapan selanjutnya. Kemudian hasil akhirnya adalah antarmuka atau interface Mendeley. Tampilannya seperti itu ya. Yang ada tulisan install itu ya, pilih Mendeley desktop kemudian diklik tombol install. Ya, setelah itu kita tunggu ya, ekstrak stick itu, detail, PNG dan lain sebagainya. Kemudian setelah diinstalasi ya muncul tampilan dialog seperti ini. Yang run to Mendeley desktopnya itu centangnya dihilangi dulu ya, diklik dulu baru di finish ya. Kemudian setelah itu pastikan Mendeley-nya terhubung dengan kalian membuat yang namanya create free account ya. Jadi kalau nanti muncul itu jangan langsung desain tapi pilih yang register. Ya, sebelah kiri pojok kiri bawah tuh register diklik ya. Kemudian nanti kita mendaftarkan biasanya pakai email. Passwordnya jangan pakai password email ya, tapi password sendiri, password untuk Mendeley. Ya, nanti kalian akan diarahkan ke websitenya namanya LC Fire. Setelah kalian register ya, jangan lupa passwordnya disimpan ya, disimpan di satu folder ya. Jadi kalau besok suatu saat mungkin laptopnya bermasalah ya, rusak kemudian ganti, kalian masih bisa dapat akses untuk username dan password dari Mendeley. Kemudian kedua klik sign in ya. Setelah memulai proses membuat, kalian buka di Mendeley desktopnya, sign ini diketik, ketikkan nama depan dan belakang ya. Jangan lupa nanti setelah itu baru diklik ya. Dan mulai get started dan akan tampil tampilan sebagai berikut. Nah, dalam pendaftaran biasanya nanti ditanya ya, kalian itu statusnya apa? Misalkan PhD student, PhD student itu berarti mahasiswa S3 ya. Ya kalian misalkan pilih yang college student misalkan ya, bisa itu ya, mahasiswa. Bidangnya apa? Misalkan humanity itu juga nggak apa-apa. Ya, itu social science ya. Kemudian welcome to Mendeley ya. Kemudian ketika kita sudah memasukkan email dan password, maka kita pilih yang klik sign in ya. Jadi silakan masuk. Nah, tampilan selanjutnya itu kotak dialog nanti akan ada menambahkan file PDF atau dokumen di browse dari file PDF atau di dokumen kita. Nah, kita bisa klik skip ya atau dilewati saja. Kemudian pilih next, masukkan file yang akan digunakan. Nah, interface Mendeley itu nanti terdiri dari 3 ya. Jadi ada left panel atau panel sebelah kiri, kemudian ada central panel ya, ini kolom tengah, kemudian ada right panel atau sebelah kanan. Kalau left panel ini isinya itu My Library ya. Jadi kalian nanti bisanya untuk membuat folder-folder. Jadi ini fungsinya sama kayak folder yang ada di komputer atau laptop kalian. Jadi kalau kalian misalkan kayak saya ya, dosen itu kan penelitiannya nggak cuma 1-2, mungkin banyak sekali. Nah itu saya membuat folder-folder tertentu di sini, ya, folder-folder tertentu di sini itu namanya di left panel atau kolom sebelah kiri. Di kolom tengah itu berisi daftar rincian file yang kita miliki ya. Misalkan di sini foldernya jurnal Edwin gitu ya. Itu di dalamnya ya jurnal-jurnal pendukung yang mendukung penelitian saya. Jadi kalau kalian nanti sudah install Mendeley, ditulis di folder misalkan jurnal, misalkan siapa sini, Mbak Andriana misalkan, jurnal Andriana gitu. Nah nanti kalian nyari jurnal di Google Scholar, kemudian setelah dapat itu dimasukkan semua di folder ini. Nah nanti fungsinya nanti bisa dipanggil kembali. Nanti saya akan praktekkan sedikit supaya kalian juga bisa lebih paham. Kemudian ada yang namanya right panel. Ya, right panel ini kolom sebelah kanan. Digunakan untuk menampilkan detail informasi dari koleksi yang dipilih icon untuk tugas-tugas yang sifatnya umum. Ya, sinkronisasi, bisa melakukan drag and drop maupun right click. Ya, jadi sebelah kanannya ini yang right panel itu yang nomor 4 itu nanti isinya jurnal. Misalkan diklik, oh ini penulisnya siapa, tipenya apa nih? Buku, artikel, conference, ya, wawancara atau interview atau web page. Misalkan kalian dapat website
tahun berapa, kemudian kotanya di mana, publishernya apa, edisi berapa, itu dijelaskan semua di right panel. Nah, ini gambarannya kurang lebih Mendeley Desktop seperti ini. Nanti sambil saya praktekkan. Nah, setelah diinstal, maka kalian harus sinkronkan dengan MS Word ya. Nah, manfaat ini Mendeley ini bisa mensitasi baik tugas paper, jurnal ya atau proceeding, skripsi, tesis maupun disertasi dan digunakan untuk melakukan edit dokumen ya. Itu MS Word menyediakan plugin untuk integrasi ke MS Word. Namun plugin itu tidak terinstal otomatis, kita bisa menginstalnya secara manual ya. Yang di sebelah kiri bawah ini biasanya ketika awal install tuh ada tulisan install now ya. Kalau kalian terlewati maka kalian bisa pilih yang setelah Mendeley-nya terbuka nanti masuk di menu bar tools kemudian klik yang namanya install MS Word plugin. Kalau ternyata ketika tool diklik ternyata dia tulisannya nggak install MS Word plugin tapi malah tulisannya uninstall berarti dia sudah terinstall di MS Word. Nanti kita bisa cek di MS Word-nya seperti apa ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian cara membuat sitiran menggunakan Mendeley. Sebelum membuat sitiran ya, sitiran itu sitasi ya atau rujukan lah ya. Kita melakukan apa ya istilahnya merujuk ya di daftar pustaka dengan menggunakan data yang Mendeley, maka pastikan sudah terintegrasi ya dengan perangkat lunak pengolah data kita ya untuk membuat sitiran dari referensi yang kita miliki. Ya, langkah pertama sebelum kita membuat sitiran adalah menambahkan add ya dokumen dalam bentuk format PDF atau dokumen. Biasanya saya PDF. Ya, kalian kan download nih misalkan jurnalnya tentang keputusan pembelian ya. Oh, saya punya 15 jurnal misalkan. PDF-nya kan di-download semua. Nah, itu dimasukkan. Nah, kita masukkan add file kemudian dia masuk di situ kan kemudian baru kita sitir ya. Baru kita sitir kemudian kita pilih site ya. Dan di sini kalau add file itu masukkannya satu-satu ya. Tapi kalau kalian mau Pak, saya punya 15 bisa nggak dimasukkan sekaligus gitu? Bisa. Nah, 15 artikel PDF itu kamu simpan dulu di folder ya, folder di laptop kamu. Kemudian nanti pilihnya nggak add files, tapi add folder ya. Bawahnya add files itu kan ada add folder. Gambar kiri bawah itu kan di menu bar file itu kan ada add files itu satu-satu ya PDF-nya satu-satu. Kalau add folder itu berarti dalam satu folder kalau ada 15 PDF maka dia akan langsung masuk secara otomatis. Kemudian paste di MS Word reference pilih toolbar insert citation lalu akan muncul kotak go to Mendeley. Kemudian klik ya. Kemudian pada MS Word pada awal atau akhir paragraf. Nah, hasil citasi setelah diklik pada pada Mendeley lalu klik cite maka di MS Word sudah terdapat hasil citasi atau sumber kutipan secara otomatis ya. Jadi yang bertanda kuning ya kalau gambar kanan atas itu ada yang di blok warna kuning itu berarti bukti dia menggunakan Mendeley. Tapi nanti di kenyataannya itu warnanya seperti hitam ke abu-abu gitu ya. Jadi nggak warna kuning ya. Nanti akan saya praktekkan. Kemudian membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley. Nah, untuk mengubah format citasi digunakan pilihan style di sebelah kanan menu insert citation. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya di minggu depan. Untuk menambahkan style yang ingin dimasukkan listnya, style citation stylenya apa? Ya, more style misalnya. Nah, sedangkan untuk membuat daftar pustaka, posisikan kursor di akhir paper, biasanya di bawah tulisan daftar pustaka, kemudian insert bibliografi pada menu bar ya. Mendeley kemudian akan secara otomatis dia akan membuat daftar pustaka dari seluruh referensi yang disitir dalam dokumen. Nah, ini berikut gambarannya di dalam Mendeley ya. Nah, ini kan modelnya APE atau APA ya, American Psychological Association ya. Kalau kepanjangannya dari APA itu seperti itu. Nah, kesimpulannya Mendeley adalah salah satu aplikasi atau software yang bisa digunakan untuk pembuatan citasi dan daftar pustaka yang memudahkan penulis mengambil sumber dan isi tulisan serta sumber pustaka baik secara manual maupun secara otomatis. Nah, sekarang kita coba praktek ya menggunakan Mendeley ya supaya teman-teman juga lebih familiar ya nanti dalam menggunakan supaya kalian juga tidak apa ya istilahnya kayak bingung nanti. Wah, ini caranya gimana? Nah, ini ya saya bukakan dulu. Sebentar.
Di tampilannya mainly sudah sedikit terlihat ya. Nah, tampilannya tuh seperti ini. Ini kebetulan punya saya ya. Nanti di sini bisa diklik ya, bisa diklik ya, bisa diklik. Kemudian diganti pun juga bisa, di rename misalkan. Ini jurnal, misalkan jurnal Edwin atau jurnal Mbak Andriana misalkan. Nah, ini semua referensi yang digunakan. Nah, kalau ada lambang PDF-nya, ini yang saya blok warna biru ya. Ini kan ada lambang PDF ya sebelah kiri ini ya. Maka ini dia datanya filenya adalah file PDF. Tapi kalau nggak ada cuman hijau aja kayak gini, ini berarti dia datanya data yang menggunakan referen ini ya, RIS ya, atau Research Information System misalkan. Nah, di sini misalkan judul ada artikel punyanya ini Satiti Wisnu Siwi ya. Ini judulnya apa? Misalkan judulnya adalah pelatihan penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa matematika Unwaha. Jurnalnya jenisnya apa? Nama jurnalnya Jumat Pendidikan, Jurnal Pengabdian Masyarakat. Terus ada abstraknya, kemudian ada DOI-nya, Digital Object Identifier. Jadi setiap jurnal itu pasti punya yang namanya ini ya apa? DOI ya. DOI itu semacam kayak IMEI kalau di HP. Jadi dia sangat unik, setiap jurnal itu pasti beda-beda. Terus ini ada year-nya tahunnya 2022, jadi diterbitkan 22. Page-nya 105 sampai 110, berarti ini ada 5 halaman di dalam satu jurnal. Kemudian volume 3 isu 2. Volume 3 itu berarti tahun ketiga. Berarti jurnal ini usianya sudah 3 tahun. Nah, tahunnya tahu dari mana, Pak? Ya, memang secara aturan penulisan seperti itu. Ya tinggal dikurangi aja, 2022 dikurangi 3 tahun. Berarti jurnal ini pertama kali diterbitkan itu edisi satunya, volume 1 itu di tahun 2019. Kemudian isu itu artinya nomor. Ya, jadi dia setahun berapa kali ya. Kalau isunya sampai 4 kali berarti ya nomornya 1, 2, 3, 4 ya. Kalau setahun 2 kali, biasanya jurnal itu terbitannya 1 tahun itu minim 2 kali ya, kemudian 3 sampai 4 ya, biasanya 2, 3, 4. Setahun tuh paling banyak biasanya 4. Ada yang 6 juga ada, tapi tidak terlalu banyak ya. Normalnya biasanya antara 2 sampai 4 dalam 1 tahun. Nah, ini disebut right panel ya, sebelah kanan ini. Yang tengah ini namanya adalah center panel, yang sebelah kiri namanya left panel ya. Ini yang disebut dengan bagian dari Mendeley desktop. Ya, nanti silakan kalau mau dicoba diinstal ya, silakan nanti diinstal. Nah, sekarang kita coba praktek ya. Kalau dia sudah apa itu, dia sudah ada di ini ya, sudah ada di mana itu? Bentar, saya praktekkan dulu ya. Dia sudah ada di Mendeley-nya. Nah, nanti dia sudah ada di Word itu nanti akan ada aksesnya. Ini saya berikan contohnya dari MS Word. Nah, ini ya, misalkan saya sudah punya MS Word di sini. Nah, di sini kalau sudah ada Mendeley-nya sudah tersinkron atau sudah masuk di MS Word itu, kita masuk di menu bar reference ya. Jadi di atas ini ada yang namanya Home, Insert, Design, Layout. Ini di referennya ada langgang Mendeley-nya. Misalkan online customer review adalah bla 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 bla. Ini pendapatnya siapa? Nah, ini kita klik di sini di akhir sebelumnya ini kita klik Insert Citation, terus muncul nanti ada menu Go to Mendeley ya. Misalkan diklik, terus kemudian pilih yang namanya Cite. Nanti muncul, loh ini kok modelnya angka Pak? Ya, ini pakai IEEE. Ini lah ya, yang di style ini IEEE. Nah, IEEE itu apa? Nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, terus yang satunya itu juga sama. Klik Insert Citation, masuk Go to Mendeley, ya. Kemudian kita klik masuk. Nah, stylenya diganti APA 7 lah ya, APA 7 nanti namanya berubah. Nah ini kok tahunya dari Mendeley dari mana? Ini ketika kita blok, dia akan warnanya akan kayak abu-abu ke hitam-hitaman. Nah, ini namanya dia sudah tersitasi Mendeley. Nah, terus gimana Pak cara ngetik daftar pustakanya? Kalian nggak usah ngetik manual.
tinggal yang di atas kanan ini ada insert bibliografi. Jadi masuk di menu bar reference nanti ada tulisan insert bibliografi, atasnya open Mendeley itu diklik kiri klik. Nah, dia otomatis akan mengetik secara otomatis. Nah, ini pakai Mendeley ya, kan lebih lebih apa? Lebih enak ya, kalian nggak perlu ngetik satu-satu. Nah, ini gunanya nanti dipakai di dalam jurnal. Nah, kok tahu Pak dipakai dalam jurnal? Nah, kita bisa lihat ya, ini satu jurnalnya punyanya STIE ya, ini tempat punyanya Pak Robi ya, dikelola Pak Robi. Sebentar saya perlihatkan dulu supaya kalian juga ada gambaran ya. Nah, ini kan punyanya Pak Robi ini, kelihatan ya. Ini punyanya STIE ya, Stekom. Di sini ada petunjuknya. Nah, ini disuruh pakai Mendeley. Nah, ini Mendeley kan ya. Nah, ini wajib nanti dalam pembuatan daftar pustakanya itu harus pakai Mendeley. Dan ini wajib untuk diuji menggunakan Turnitin ya. Jadi untuk uji similarity. Jadi kalian nanti ketika menulis jurnal tuh harus ada template-nya. Template-nya mana Pak? Di bawah ini ada nih template. Nah, ini ketika diklik nanti dia akan muncul yang namanya template. Nah, template itu seperti ini. Ini kemudian kalian download, kemudian nanti disesuaikan dengan template dari setiap jurnal. Karena setiap jurnal beda-beda. Ini yang dari e-business ya, dari universitas ya, juga sama. Ini dua-duanya Sinta 5 ya. Jadi nanti silakan kalau mau dicoba ya, baca-baca aja. Ini ada Karen. Nah, ini terbitnya berapa kali? Nah, kita bisa lihat di about jurnal ini. Ya, ini kelihatannya 1 tahun 3 kali. Kalau enggak nanti lihat di arsip ya. Arsip juga bisa muncul lah ya. Arsip bisa muncul. Ini ada biayanya juga ya. Autor biayanya berapa? 250 dan lain sebagainya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Yang bisa Yang bisa saya sampaikan ya. Jadi terkait dengan Mendeley itu juga penting. Nah, nanti pertemuan selanjutnya ya di minggu depan kita akan membahas teknik Mendeley-nya itu akan kita lebih perluas lagi. Salah satunya dengan gimana cara memasukkan Mendeley ya, kalau hanya menambahkan tahun aja. Jadi kan nama tahun gitu ya. Jadi kalau misalkan menurut Edwin ya, terus nanti dalam kurung Edwin lagi itu kan nggak mungkin. Itu ada tekniknya, nanti pakai suppress outcome itu juga beda. Mungkin itu yang bisa saya berikan untuk pertemuan kali ini. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Cukup? Kalau dirasa cukup, saya kira untuk pertemuan pada hari ini itu kita cukupkan sampai sekian ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya, terima kasih untuk seluruh mahasiswa dan Bu Titin ya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore ya, selamat berlibur akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.